Halo Sobat Tren, jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Gimana kabar kalian? Pastinya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kalian yang setiap hari kerjanya di jalanan atau di tempat umum, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan kita mematuhinya, kita bisa menjauhkan diri kita dari segala virus. Dan untuk kesempatan kali ini, Mimin akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Saksham. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang membalaskan dendam kematian orang tuanya melalui sebuah game. Tapi anak tersebut tidak menyadari bahwa yang dia bunuh adalah pembunuh orang tuanya. Bagaimana kisahnya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Diawali dengan beberapa orang yang datang menemui raja yang tengah mempersiapkan upacara pemberian nama putranya. Mereka mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mengambil paksa beberapa ekor sapi dari pemiliknya. Yang tak lain adalah salah satu anak buah Munuswani. Kita panggil aja Munus ya, biar gampang gak ribet gitu ya. Setelah itu, raja pergi menemui anak buah Munus dan langsung menghajar mereka satu persatu. Salah satu anak buahnya kemudian melaporkan kejadian itu kepada Munus. Mendengar hal itu, Munus membuat rencana untuk membunuh raja. Dengan mendatangi rumah raja, Munus berpura-pura memberikan selamat atas acara pemberian nama putranya. Tapi tiba-tiba, Munus menusuk raja. Ia membuat suasana menjadi mencekam. Munus beserta anak buahnya secara brutal membunuh semua anggota keluarga raja. Raja yang sudah sekarat meminta istrinya untuk melarikan diri dengan anaknya. Anak buah Munus mengejar istri raja sambil melemparkan sebuah pisau yang melukai punggung istri raja. Karena kondisi yang sudah terluka parah, akhirnya istri raja mengikat anaknya di punggung seekor anak sapi dan membawanya pergi. Karena tak ingin menyisakan seorang pun yang hidup dari keluarga raja, anak buah Munus berusaha mengejar anak sapi tersebut dengan mengendarai mobil dan berhasil menabrak anak sapi hingga terpental. Viswa kecil pun akhirnya selamat karena terjatuh ke dalam bak mobil yang membawa tanah. Begitupun anak sapi yang membawanya selamat walau harus jatuh ke jurang. Tapi anak buah Munus menemukan anak lain yang membuat Munus percaya itu adalah putra raja. Untuk menutupi kejahatannya, Munus membakar semua rumah beserta kandang sapi milik raja. Pembantaian ini sangat membuat warga desa terpukul karena warga kehilangan sosok pemimpin yang baik di desanya. Keesokan harinya, mobil tersebut sampai di suatu tempat dan menurunkan muatan tanpa menyadari bahwa ada orang di atas baknya. Tak lama, seorang patua melihat Viswa kecil lalu membawanya ke Kasi dan meninggalkannya di sebuah kuil. Hingga salah satu pendeta menemukannya dan memberikannya kepada Siva Prakas. Di sini kita panggil aja Prakas. Prakas dan istrinya yang saat itu sedang berdoa meminta agar dirinya segera memiliki anak. Karena selama ini sudah bertahun-tahun berumah tangga, dia masih belum dikaruniai seorang anak pun. 20 tahun kemudian, Prakas dan istrinya merayakan kesuksesan bisnisnya. Dan seorang wartawan menanyakan apakah bisnisnya akan dilanjutkan oleh anaknya, Viswa. Prakas pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa Viswa tidak tertarik dengan bisnis dan dia lebih suka berpetualang. Setelah itu, Prakas kedatangan seorang pengusaha yang bernama Misra yang meminta agar Prakas untuk menyetujui pembangunan pabrik air minum di India. Tapi Prakas menolaknya. Karena Misra tidak suka dengan penolakan, Misra pun mencoba memaksa Prakas. Tiba-tiba, Viswa datang dan langsung menarik Misra dan melemparnya keluar kantor. Dan memperingatkan agar Misra jangan macam-macam dengan ayahnya. Misra pun mengatakan, datanglah ke India jika kau merasa punya kesempatan bisa mengalahkanku. Kamu bisa aja ke India, tapi yang pulang ke Amerika hanyalah jasadmu saja. Selanjutnya, Viswa dan temannya berniat untuk pulang. Namun di perjalanan, Viswa melihat anak sapi di tengah jalan. Viswa berusaha menyelamatkannya karena ada sebuah mobil yang bisa saja menabrak anak sapi tersebut dan membawa anak sapi tersebut ke sebuah kuil. Di kuil inilah, Viswa melihat seorang gadis cantik bernama Sondria, seorang pendeta spiritual yang sedang memberikan khotbah tentang mitologi India. Viswa langsung jatuh hati kepada Sondria dan mencoba mengikuti sampai ke rumahnya. Viswa meminta Sondria agar mau bergabung dengan Viswa untuk membuat game yang bertemakan elemen budaya India. Tapi Sondria menolaknya. Sampai akhirnya Sondria mau bekerja sama.
Setelah dibujuk oleh kakak iparnya karena tidak sengaja, Viswa telah menolongnya saat akan dipecat oleh bos, yang kebetulan adalah salah satu mitra bisnis ayahnya. Sondria lalu mengenalkan Viswa dengan Valmiki, salah satu teman kecilnya yang jago IT dan memiliki pengetahuan tentang mitologi India. Dengan memberikan ide unik untuk sebuah game yang menyerupai kisah hidup Viswa, yaitu tentang kisah seorang anak laki-laki yang orang tuanya dibunuh oleh penjahat, lalu Allah membantunya membalas dendam pada penjahat tersebut. Viswa sangat terkesan dengan ide Valmiki dan setuju untuk mengembangkannya di dalam sebuah game. Sementara itu, Sondria mendapat kabar bahwa ayahnya Tagore mengalami kecelakaan yang membuat Sondria harus pulang untuk menjaganya. Tagore mengalami kecelakaan karena sengaja ditabrak oleh anak buah Munus. Karena Tagore berusaha melaporkan Munus atas hilangnya beberapa anak yatim di sebuah panti asuhan. Viswa yang mengetahui Sondria pulang ke India langsung menyusul Sondria ke India. Sampai di India, Viswa disambut baik oleh keluarga Sondria. Tapi berbeda dengan Sondria yang masih marah karena merasa Viswa telah sengaja menghilangkan paspornya, lalu membantunya untuk membuat paspor yang baru. Tagore yang telah mendapatkan bukti yang kuat untuk melawan Munus meminta Sondria untuk mengantarkan bukti tersebut kepada pengacaranya. Pengacara Munus yang tak sengaja mendengar percakapan Tagore dengan pengacaranya langsung melaporkan kepada Munus. Lalu Munus menyuruh saudaranya beserta anak buahnya untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Sondria lalu pergi untuk memberikan bukti ke pengacara ayahnya. Namun saat di perjalanan, dia menyadari ada orang yang mengikutinya. Sondria berusaha untuk kabur, tapi anak buah Munus terus mengejarnya. Viswa yang juga pergi menyusul Sondria hampir salah jalan. Beruntung ada mobil yang mogok yang menghalangi jalannya. Jadi Viswa bisa mengambil jalan yang sama yang dilalui oleh Sondria. Disertai angin puyuh yang terus berputar memporak-porandakan keadaan di tempat tersebut, Sondria akhirnya tertangkap oleh anak buah Munus. Beruntung Viswa datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Sondria, sambil berbicara bahwa dirinya mengalami perubahan yang baik setelah mengenal Sondria dan akan menjaga cintanya. Viswa mengajar anak buah Munus satu persatu. Sondria yang mendengar itu langsung memeluk Viswa dari belakang. So sweet banget ya, Mimin jadi mau. Viswa terus mengajar semua anak buah Munus. Sampai menyisakan satu saudara Munus yang menyeret Sondria dengan menggunakan mobil. Tapi Viswa berhasil mengejarnya dan menariknya hingga dia terlempar. Viswa terus mengajarnya hingga babak belur dan mengikatnya di tali yang membuat dia terbawa ke atas kincir angin dan tergantung hingga tewas di kincir angin yang tiba-tiba berputar karena terkena terjangan angin puyuh. Beberapa saat kemudian, Viswa mendapatkan kiriman video game dari Valmiki yang membuat Viswa bingung karena mirip dengan apa yang dia alami sekarang. Valmiki juga mengatakan bahwa konsep gamenya adalah untuk menghukum para penjahat dengan beberapa elemen. Beberapa hari kemudian, saat Viswa dan Sondria tengah asik ngobrol, Viswa dikagetkan dengan kedatangan kedua orang tuanya karena Viswa sebelumnya tidak meminta izin untuk pergi ke India. Ayah Viswa, Prakas, mengajak Viswa untuk langsung menemui keluarga Sondria untuk langsung menentukan tanggal pertunangannya dan juga pernikahannya yang ingin Prakas adakan di Amerika. Dan memberikan semua tiket gratis untuk semua keluarga Sondria. Ih, enak banget ya, mau dong. Sementara itu, Munus membunuh orang yang menurut dia telah membunuh saudara beserta anak buahnya. Di tempat lain, Viswa dan orang tuanya pergi ke Kashi untuk mengikuti ritual yang selalu diadakan setiap tahun di Sungai Gangga. Di tempat inilah Viswa dipertemukan dengan orang tuanya. Prakas juga menyampaikan ke pendeta yang ada di kuil bahwa Viswa adalah anak yang dulu kau berikan kepada saya. Lalu pendeta itu menyuruh Prakas agar mengajak Viswa mandi di Sungai Gangga agar mendapatkan keberkahan. Namun, karena Viswa merasa akan ada hal yang terjadi pada dirinya setelah menonton video game yang dikirimkan oleh Valmiki, Viswa tidak ikut bersama orang tuanya untuk mengikuti ritual. Lalu, Viswa melihat orang yang sedang menyeret seorang pendeta yang akan dibenturkan ke sebuah besi yang runcing. Viswa berusaha menyelamatkannya dengan melempar kendi besi ke kepala orang tersebut, yang ternyata orang ini adalah saudara kedua Munus. Karena kepalanya luka terkena lemparan kendi, dia langsung menghajar Viswa dengan dibantu dua orang temannya. Tapi Viswa bisa melawannya dan menghajarnya.
dan terus menghajarnya sampai akhirnya dia jatuh dari atas kuil yang membuat dia tewas di tempat. Munus marah sekali mengetahui kematian saudara-saudaranya. Sampai salah satu anak buahnya menyarankan untuk pergi ke kuil dan menanyakan kepada pendeta yang dulu pernah ia temui. Karena Munus merasa heran terhadap semua saudaranya yang dibunuh oleh orang tak dikenal, Munus pergi ke kuil untuk menanyakan kepada pendeta. Pendeta mengatakan bahwa saudaranya telah dibunuh oleh orang yang sama. Pendeta juga mengatakan kalian juga akan terbunuh oleh orang yang sama, dan semua sudah takdir Tuhan. Munus yang mulai kesal akhirnya pergi untuk menemui istri orang yang pernah dia curigai sebagai pembunuh saudaranya. Namun ternyata Munus tak mendapatkan petunjuk apapun. Munus pun bingung, siapa dia sebenarnya? Viswa merasa game yang dibuat oleh Valmiki itu adalah kejadian yang dia alami sendiri. Viswa menceritakannya kepada temannya. Viswa bingung karena dia tidak tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dia harus membunuh orang-orang tersebut dan bisa sesuai dengan game yang akan dia buat bersama Valmiki. Sementara itu, Misra menemui Munus untuk meminta bantuan untuk membujuk Prakas agar proyek yang akan dia bangun bisa segera dilaksanakan. Prakas pernah menolaknya karena bisa menimbulkan pencemaran udara dan pastinya itu tidak akan disetujui oleh warga desa. Lalu, Munus langsung menemui Prakas. Di sana juga ada Viswa. Namun Munus belum mengetahui bahwa Viswa yang membunuh saudaranya. Anan yang baru sadar akibat dihajar oleh Viswa pergi menyusul Munus. Tapi sampai di sana, dia tak diizinkan masuk untuk menemui Munus. Hingga pertemuan itu selesai, baru Anan bisa menceritakan semuanya. Dia pun mengatakan bahwa yang membunuh saudaranya adalah pacar dari anak Tagore. Besoknya, Sondria pergi ke kuil. Namun Sondria tidak bisa dihubungi oleh Viswa. Viswa yang merasa cemas mencoba menyusulnya. Tapi Sondria tidak ada di kuil. Karena bingung harus mencari kemana, Viswa mencoba menelpon Valmiki untuk meminta game selanjutnya. Namun Valmiki tidak bisa dihubungi. Akhirnya Viswa menelpon salah satu stafnya. Dan dia mengirimkan email game selanjutnya kepada Viswa. Gadis diculik saat berada di kuil, lalu dibawa ke sebuah pertambangan. Viswa langsung mencoba mengecek CCTV di kuil dan benar, Sondria diculik saat akan masuk ke kuil. Tanpa menunggu lama, dengan bantuan si mbak-mbak Google Maps, Viswa pergi ke pertambangan. Di pertambangan inilah Munus memperkerjakan anak-anak di bawah umur untuk menambang emas. Dan apabila mereka mencoba kabur, Munus tak segan-segan untuk membunuhnya. Sebab ini juga yang melatar belakangi Tagore melaporkan Munus ke polisi karena dia telah membakar panti asuhan dan mengambil anak-anak yatim untuk diperkerjakan di pertambangan. Sampai di sana, Viswa menemukan anak kecil yang mencoba kabur dari pertambangan. Tak lama, anak buah Munus datang untuk membunuh anak kecil tersebut. Tapi Viswa berhasil mengalahkannya. Anak itu lalu mengantar Viswa ke pertambangan, di mana puluhan anak yatim dipaksa untuk menambang. Anan yang sudah tahu siapa Viswa memberitahukan ke abangnya bahwa Viswa lah yang telah membunuhnya. Begitu juga Sondria membenarkan semuanya, bahwa Viswa lah yang telah membunuh saudara-saudaranya. Begitu juga Sondria membenarkannya dan beranggapan bahwa ini semua sudah takdir Tuhan dan bukan semata-mata karena cinta Viswa bisa datang ke India. Namun itu tak membuat dia gentar, malah menantang Viswa karena merasa tak akan ada orang yang bisa selamat di wilayahnya sendiri. Satu persatu anak buahnya dihajar oleh Viswa. Dan semuanya bisa dikalahkan oleh Viswa dengan gampang. Dia pun mencoba kabur karena takut dibunuh oleh Viswa. Namun Tuhan berkata lain. Dia tewas tertimbun tanah, sama seperti dia membunuh anak-anak kecil dengan menimbunnya dengan tanah. Setelah itu, Viswa kembali melihat permainan game selanjutnya. Di game tersebut, bahwa orang tua si pahlawan akan diculik dan dibunuh oleh penjahat. Tapi sebelum Viswa melihat full gamenya, laptop Viswa terjatuh dan hancur. Viswa langsung menuju desa untuk menyusul orang tuanya yang memang akan berkunjung ke desa untuk meninjau lokasi pembangunan pabrik pengolahan air minum. Walaupun merasa aneh karena desa tersebut tampak sepi, Siva Prakas berserta Munuswani sampai di sebuah rumah, di mana itu adalah rumah milik keluarga Viswa yang sebenarnya. Prakas diminta untuk menandatangani perjanjian pembangunan pabrik tersebut. Namun Prakas menolaknya sebelum dia bertemu dengan warga desa.
karena dia tak mau ada yang dirugikan nantinya. Beberapa saat kemudian, Misra juga datang karena dia sudah bekerja sama dengan Munus untuk memaksa Prakas agar menyetujui pembangunan pabrik tersebut. Hal ini membuat Prakas marah dan akan melaporkannya. Munus langsung menamparnya dan menodongkan pistol kepada Prakas. Tiba-tiba, Munus menerima telepon dari anak buahnya yang masih hidup dan mengatakan bahwa saudaranya telah mati dan yang membunuhnya adalah Viswa, anak dari Prakas. Mendengar itu, Munus langsung membanting ponselnya lalu menanyakan kepada Siva kenapa Viswa membunuh saudaranya dan apa tujuannya, dan menanyakan di mana Viswa dan meminta Viswa untuk menemuinya segera. Di tempat lain, Valmiki sudah sampai di India dan menemui kakeknya, yang ternyata kakeknya adalah pendeta yang pernah menasihati Munus untuk meninggalkan apa yang selama ini dia jalani. Namun dia menghiraukan perkataan pendeta dan pergi meninggalkannya. Valmiki juga menceritakan tentang game yang sedang dia buat dan mengatakan kepada kakeknya bahwa game terakhir belum dia selesaikan. Tapi kakeknya mengatakan bahwa tanpa kau selesaikan, Tuhan akan membantu menyelesaikannya, karena kau hanyalah perantara untuknya. Viswa pun sampai di desa dan di sini Viswa dikagetkan dengan seekor anak sapi yang tiba-tiba menghampirinya. Sapi inilah yang dulu menyelamatkan Viswa pada waktu kecil. Lalu sapi itu menuntun Viswa ke rumahnya. Sampai di sana, Viswa langsung menghajar anak buah Munus satu persatu. Begitupun Misra dihajar habis-habisan. Munus yang sudah ketakutan mencoba berlari, namun Viswa bisa menjatuhkannya dengan menendangnya. Viswa mendekati Munus sambil mengatakan bahwa dia sama sekali tak memiliki garis tangan, namun kematianmu ada di tanganku. Ucapan Viswa kembali mengingatkan Munus pada kejadian masa lalu di rumah itu. Viswa kecil memang tak memiliki garis tangan, namun Munus menggoreskannya dengan pisau agar memiliki garis di tangannya. Tiba-tiba dari belakang Misra mencoba memukul Viswa. Beruntung Viswa cepat menghindar, lalu menghajar Misra hingga tewas. Sementara Munus mencoba kabur menaiki mobilnya, lalu Viswa berusaha mengejarnya dengan menunggangi seekor sapi. Aksi kejar-kejaran tak terhindarkan, sampai akhirnya mobil Munus terguling ke sebuah jurang. Munus terus berlari memasuki sebuah lorong. Kemudian petir yang mengiringi derasnya hujan menyambar sebuah tanggul, yang menyebabkan tanggul danau tersebut hancur. Munus akhirnya tewas terseret air yang meluap dari danau tersebut, dan film pun berakhir. Endingnya membuat Mimin agak-agak merinding sampai ke ubun-ubun ya, serem banget gitu. Oke, bagi yang belum pernah nonton filmnya secara utuh, tulis aja email kalian di kolom komentar ya. Nanti Mimin kirimkan linknya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau misalnya mau berkenan, share ke teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya butuh info film India. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!